Baiklah, terima kasih. Silakan, Pak Baik, Pak Alifani. Mulia. Baik. Haleluya. Allah Bapa syukur kan syukur Tuhan. Acara pagi ini bisa bisa kusertai Tuhan dari awal sampai sampai pertengahan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati para lektor juga untuk pastor. Kalau saya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, bila menjadi rema buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Pak Andreas Halid Wahyudi. Iya, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dimulai dari Lektor Ibu Dunanti Tobing. Ya, silakan dibuka mic-nya Bu Dunanti. Ya, oke. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian. Selanjutnya mari kita mendengarkan dari Perjanjian Baru Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri,
karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk para lektor yang telah membacakan firman Tuhan pada hari ini, Bu Dunati Tobing dan Pak Maruli Siregar. Kini saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang sesaat lagi akan disampaikan oleh hambanya, Gembala Pastor Joseph Aulzam, dengan tema hikmat, saudara-saudara. Seperti apa yang dimaksud dengan hikmat, langsung saja kita dengarkan paparan dari beliau. Pastor, silakan. Haleluya, haleluya. Tuhan selalu baru. Setiap hari jika kita menantikan Tuhan, tiap hari ya dengan hati yang sabar, dengan tenang, saudara ya. Kalau ada orang lagi nyakiti kamu, orang lagi ganggu, ya jangan gusar, jangan ingin menuntut balas, jangan gusar, jangan ingin menuntut balas. Ya, sudah saya tunjukkan berkali-kali, sudah saya kasih contohkan berkali-kali. Fokus dengan, ayo saya mau berbuah. Fokus saja dengan berbuah. Ya, kalau kamu fokus untuk berbuah, fokus dengan berbuah, maka buahmu itulah yang akan menjadi senjatamu. Menangkis semua fitnahan, semua omongan yang tidak baik, semua niat-niat jahat orang. Buahmu itulah yang akan menjadi bukti dari kebenaranmu. Ya. Wah, itu mau orang kafir, mau orang Kristen, orang Islam, mau orang tidak kenal Tuhan. Kalau kamu tunjukkan buahmu kepada dunia ini, mereka diam, mereka nggak bisa lawan kamu. Ya, nggak akan bisa lawan kamu. Banyak orang Kristen ribut dengan klarifikasi. Orang Kristen itu ribut ya dengan pembuktian, ya saling menyakiti siapa yang benar. Padahal paling gampang berbuah saja. Ya, ini pedagang orang Batak Fatu ya, jualan buah.
asam semua, saudara. Wah, dia akan ngecap, wah, ngecap di mana-mana. Orang Batak kalau jualan buah kan begitu, saudara ya. Ngecap ini macam segala macam, ya kan? Yang satu jualannya busuk, saudara ya. Ngecap segala macam, dia tuding-tuding sebelahnya. Nah, orang Batak yang satunya, ya, dia jualan buahnya bukan asam, bukan busuk, saudara ya. Tapi jualan buahnya, buahnya isinya nggak karu-karuan, saudara ya. Bekas-bekas punya siapa, udah bentuknya nggak bagus. Ngecap, saudara ya. Yang satu tenang saja. Saya tunjukkan, dibuka. Dia tidak perlu ngecap, saudara. Siapa mau datang, dicoba. Ah, ini kan kamu bohong. Ya udah, kamu ambil yang itu. Ambil terserah yang mana, kamu buka sendiri. Wah, manis. Dibuka lagi manis. Ambil semua, saudara. Dari buahnya. Ya, kamu tidak perlu ngecap, kamu tidak perlu pembuktian, kamu tidak perlu berantem sama tetanggamu. Ya, kamu nggak perlu jelek-jelekin barang orang lain. Kalau orang urusannya barangnya nggak bagus, gampang, coba saja. Ya kan? Orang mencicip buahmu, manis. Ya, saudara ya. Simpel sekali. Nah, makanya tiap hari di dalam pergumulan hidupmu, kamu tidak usah sibuk klarifikasi, kamu tidak usah sibuk dengan apa kata orang tentangmu. Setiap hari kamu sibuklah bagaimana buahnya itu bisa dinikmati banyak orang. Sibuklah memikirkan bagaimana supaya buahmu itu manis, buahmu itu sedap. Ya, itu makanya ya kita harus selalu hidup melekat sama Tuhan. Makanya kita harus selalu erat-erat pegang tangan Tuhan. Orang mungkin orang jahat sekali sampai berusaha mencelakakan kamu dengan tipu daya. Maka kamu perlu tahu bagaimana meresponi tipu daya itu. Selalu ya, ada berkali-kali saya kasih tahu Anda, apakah bedanya hikmat dan pengertian. Pengertian itu, kamu tahu sedang terjadi apa sekarang ini. Kamu ngerti, paham. Aduh, suasananya lagi nggak baik nih. Aduh, nah, kamu ngerti tuh. Waduh, ini orang nih nggak beres nih. Aduh, timingnya nggak pas. Nah, itu pengertian. Kamu mengerti. Ya, tapi hikmat adalah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Nah, ini penting. Hikmat dan pengertian dua-duanya. Ya. Nah, bagaimana supaya kamu jangan naif? Nah, kamu harus punya hikmat. Supaya kamu tidak naif, kamu tahu kalau ada masalah, tahu bagaimana meresponnya, nggak babak belur. Ya, kadang kamu harus diam, sama sekali diam. Tapi terkadang kamu harus mengalah pergi, nyingkir. Tapi sekadang, ya, kamu harus menyatakan, tunjukkan buahmu. Sekadang kamu tidak perlu pamer. Mendingan udah diam saja, bodoh amat. Tapi sekadang kamu harus mulai ya pamerkan kebaikanmu. Masalahnya tahunya kapan, Pak? Nah, itulah hikmat namanya. Timingnya kapan, Pak? Itu namanya hikmat. Ya, waktunya kapan? Bagaimana caranya, Pak? Nanti saya pamer kira sombong. Itu namanya hikmat. Ya, kalau kamu sibuk untuk klarifikasi, maka kamu tidak akan punya hikmat ini. Kalau kamu sibuk dengan pembuktian, kamu tidak punya hikmat ini. Sekali lagi, kecuali kalau uang. Kalau dituduh masa uang, ya kamu harus menjawab. Klarifikasi kemana uang itu. Tapi kalau itu adalah masalah yang lainnya, kamu nggak perlu. Saya. Ya, minta hikmat sama Tuhan. Minta hikmat. Ya, makanya bagaimana supaya kamu punya hikmat? Kan gampang, takut akan Tuhan.
awalnya. Makanya hidupnya kamu harus yang beres sama Tuhan, yang lurus, yang lempeng sama Tuhan. Itulah permulaan dari segala hikmat. Kalau kamu udah beres sama Tuhan, maka kamu akan tenang, percaya. Jangan kamu kerekelan sendiri, nanti kamu bodoh, tidak berhikmat. Akhirnya kamu malah kejerumus dengan berbagai persoalan. Pertama yang harus kamu lakukan adalah takut akan Tuhan. Kamu hidupnya harus lurus. Gimana Pak, saya berzina ya Pak, ya kamu udah jangan ngarep-ngarep hikmat. Udah, lupakan saja ya, sudah apa adanya, terjun bebas. Itu gimana Pak, saya masih hidupnya kedagingan. Ya kamu jangan minta hikmat sama Tuhan. Lah apa yang mau dinikmati? Hidup kamu udah beres. Kamu sasaran empuknya setan. Ya, tapi aku pengen punya hikmat, ya bertobat. Berhenti dari berzinamu. Berhenti dari di apa namanya dikuasai oleh hawa nafsu. Itu awalnya. Lah kamu mau edan-edanan, mau sok-sokan berhikmat begitu. Nggak bisa. Udah kamu jalanin saja terjun bebas. Long kamu hidup dengan kedaginganmu, kok sekarang mau minta, ya kan setidaknya saya hidup dengan hawa nafsu, tapi tetap diberkati Tuhan. Tidak bisa. Kamu jangan mempermainkan Tuhan. Ini ada orang ya, dulu orangnya sudah nggak di kita ya, saudara ya. Anaknya, anak dulu, si papanya ini, ya, apa namanya, telepon saya nggak kenal orangnya tadinya ya. Pastor Paul, saya minta supaya saya diberkati pernikahan saya. Oh iya boleh. Tapi ini orang umurnya udah 50 lebih. Jadi saya nanya, Pak, ada istri? Oh iya, ada. Tapi kami sudah bercerai. Ada surat cerainya, Pak. Waduh, istri saya tidak mau kasih surat cerai. Loh, kalau tidak bisa kasih surat cerai, berarti Bapak belum cerai dong. Ya, secara teknik kami sudah bercerai. Tetapi memang secara hukum suratnya belum ada. Nah, di Belanda nggak boleh, Pak. Iya, tapi kan saya harus hidup kudus sama eh, wanita ini yang baru ini yang di Belanda. Lo hidup kudus gimana? Ya diberkati oleh Tuhan. Lo ya jangan Pak, Bapak ngesek aja sama dia nggak apa-apa, nggak usah diberkati. Lo Bapak diberkati, Pak. Berarti saya sudah memberkati Bapak bikin dosa begitu Pak. Nah, jangan main-main tuh yang begitu tuh saudara. Ya, kamu minta diberkati bikin dosa, kayak maksudnya kayak orang Islam itu loh, nikah siri itu loh saudara ya. Kamu pikir ini nih, Kristen bisa nikah siri, edan ini orang ya. Dan orang ini pendeta kalau ya ngaku-ngakunya pendeta, ngaku-ngakunya. Lalu Pak Astif datang sama saya, ini udah jadi pendeta Pak. Pak, itu orang belum lahir baru, bilangi. Itu orang belum lahir baru Pak. Loh kalau dia cuman aktivis, cuman aktif di gereja, enggak apa-apa Pak. Tapi kalau dia ngaku-ngaku pendeta, khotbah, Pak mau ikut-ikut dia, ya, apa itu orang buta nuntun orang buta tanpa edan Bapak nanti. Nggak percaya pasti ya. Runtang-runtung Pak, jangan runtang-runtung sama orang ini, pengaruh yang tidak baik. Akhirnya orang ini bikin susah kita ya, saudara ya. Pendeta ngakunya, saudara. Oh ya hamba Tuhan yang kudus, tapi berzina, kumpul kebo. Loh, saya tidak menghina kamu, tapi kalau kamu jadi pendeta, kamu tak pisui, saudara ya. Kamu tak hina-hina. Kamu kalau jadi ngaku pendeta, kamu sudah ngaku udah mau khotbah, kamu jangan kumpul kebo, nggak jelas kamu, saudara. Terus kamu bilang kamu diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan gundulmu peang. Ya, kamu minta diberkati supaya ehekmu yang itu yang najis itu dikuduskan. Mana bisa? Ini saya bilang nih, Pak, berkat itu artinya juga kutuk. Bapak kalau hidupnya benar, Bapak minta berkat, Bapak diberkati. Bapak kalau hidupnya tidak benar, Bapak minta berkat jadi kutuk, Pak. Mendingan Bapak daripada nantangin Tuhan, mendingan tidak usah. Nah, akhirnya dia nggak tahu, mungkin diberkati sama orang lain ya, saudara ya. Tetapi tidak akan ada pendeta Belanda yang mau kalau dia waras ya, kalau dia ngerti. Kalau nggak bisa dicopot, bisa ditutup. Apalagi kalau istrinya yang sah itu tiba-tiba datang kepada pemerintah, kenapa gereja itu mengeluarkan surat nikah lagi padahal belum cerai dengan saya? Oh, itu gerejanya strictly bisa ditutup sama pemerintah. Ya. Nah, itu saudara ya.
Tiba-tiba saya dengar istrinya mati ditabrak lari, saudara. Curiga nggak kamu, saudara? Kalau saya mah curiga. Tiba-tiba istrinya mati ditabrak lari. Modus. Modus. Apa namanya modus? Saya mah curiga. Kan apa aku bilang. Saya melihat, ini keluarga bermasalah semua. Nah, modus. Kamu harus gatel itu balik lagi. Maaf saudara ya titik sama kelentit urusannya. Karena kamu tidak hidup benar sama Tuhan, kamu cuma otaknya titik sama kelentit, lalu kamu mau ngakali Tuhan. Kamu pikir kamu bisa ngakalin, tidak bisa, dari buahnya. Nanti kamu lihat dari buahnya busuk semua. Aduh, orang mau fitnah saya nggak bisa. Kenapa? Buahnya jelas. Orang mau hajar saya nggak bisa. Kenapa? Buahnya jelas. Nah, setelah kamu takut akan Tuhan, ya, maka mulailah hikmat itu bekerja dalam hidupmu. Hikmat itu akan berkata, berbuah. Ya, berbuah. Mantap hidupmu, saudara. Hidup kita berbuah. Jaga di dalam kekudusan. Segala macam panah api dari si jahat tidak akan mempan. Karena hidupmu berbuah, ada perisai. Buah itu seperti perisai, kan iman. Ya, perisai iman. Dan iman yang benar adalah iman yang berbuah. Kalau perisai imanmu tidak berbuah, namanya bukan perisai iman. Namanya selaput darah, saudara, ya, tipis. Kelentit lagi baliknya, saudara, urusannya. Tipis, kena goda sama kelentit sama titit, goyang. Iman mah kuat, Pak. Amin kagak. Nah, iya sama aja. Urusannya akhirnya ruwet. Ngomong bacotnya paling gede pahlawan iman. Saya tidak takut mati bagi Tuhan. Baru urusan kelentit sama titit, kamu udah ruwet. Bohong. Aduh, saudara, ini hamba-hamba Tuhan yang urusan kelentit sama titit ini ya. Gagal. Kamu jangan bilang aku siap mati bagi Tuhan. Oh, tapi terbukti, Pak, saya sudah masuk penjara bagi Tuhan. Iya, di penjara kan kamu dapat donasi miliaran, kan? Enak kan di penjara, kan? Dapat donasi miliaran. Kamu mau kerja di mana dapat donasi miliaran? Hah? Ingat nggak kemarin ada karyawan apa? Ada orang salah transfer bank, apa? 20 miliar ya, saya lupa tuh ya. Lalu dia mendingan pasang badan masuk penjara setahun. Ya setahun. Dia mau kerja di mana? Di Indonesia. Mendingan saya masuk penjara setahun dapat 20 miliar, berarti sebulan saya digaji 2 miliar. Hah, gaji presiden aja kalah. Iya kan, sebulan 2 miliar. Ahok aja kalah komisaris Pertamina. Mendingan saya masuk penjara setahun dapat 20 miliar. Nggak usah dikembalikan duitnya, pasang badan. Nah, ini di penjara, ya, di penjara dapat duit banyak, di penjara ngomongnya saya menderita bagi Kristus. Gundulmu peak. Kamu masuk penjara sengaja pasang badan supaya dapat donasi kok. Urusannya akhirnya titit sama kelentit sama duit. Kamu bilang kamu pahlawan Kristus. Lalu orang-orang terkesima, Jian mau menderita bagi Kristus. Padahal enggak. Ya, ya, saudara, menurut saya dia goblok. Orang-orang ini goblok berdonasi, dan orangnya akhirnya kan dari buah selanjutnya akhirnya balik lagi niduri istri hamba Tuhan, istri pendeta yang lain, kenalan, saling kenal lagi, kurang ajar kan. Makanya buah itu sangat penting, saudara. Itu akan menjaga kamu tetap berdiri teguh dari buah. Ya, oh ini buahnya jiwa-jiwa, ternyata baptisannya palsu semua. Itu sandiwara semua. Tenang. Aduh, saudara, ini akhir zaman, apa saja bisa terjadi, ya. Ini apa saja sudah banyak terjadi, ya. Ini kamu semua bikin banyak hal bisa, ya. Ngeri ya, saudara, ya. Ayo, bagaimana cara kamu tetap memiliki hikmat
Satu, kamu takut akan Tuhan, hidupnya yang benar. Dua, mulai fokus dengan buah, ya. Dan yang ketiga, ya, buahmu itu harus tetap. Jangan hari ini berbuah, besok enggak. Dulu Pak, saya banyak menangan jiwa, sekarang enggak. Itu namanya tidak berbuah. Harus konsisten dan persisten. Karena kamu tidak tahu kapan panah iblis itu datang. Ternyata saat kamu tidak menggunakan perisai imanmu. Iya kan? Panah itu datang kamu nggak tahu. Ya, jadi harus konsisten, selalu hidupmu standby. Capek Pak, tiap difitnah. Saya dulu capek ya saudara ya. Kan dulu saya kan full timer di gereja, saya difitnah sama full timernya ini kan, sama full timer yang lain. Singkat cerita, akhirnya saya menang. Saya cuma ngalah, saya cuma diam, saya berdoa, saudara. Kemudian 8 tahun kemudian saya kembali ke gereja itu lagi, saya jadi full timer, jabatan saya sudah langsung tinggi, ya kan? Itu kan terusnya sebelumnya, ya kan? Ketemu sama orang yang sama, orangnya semua jadi pecundang, ya, orang yang sama, full timer yang sama. Wah, tak hajar semua, saudara. Ya berani ganggu saya, tak hajar semua. Saya lupa untuk rendah hati. Saya lupa untuk mengandalkan Tuhan. Walau dulu 8 tahun yang lalu saya dihajar, difitnah, saya cuma diam. Nah, ketika saya lupa mengandalkan Tuhan, menang, tak pindah semua, saudara. Bubar itu full timer ya, kacau, panik, kejar-kejar semua ya. Tetapi ketika saya menghadapi suatu masalah, saya kalah. Tidak ada pembelaan. Karena tidak konsisten rendah hati. Tidak konsisten tetap hidup di dalam kekudusan. Tidak konsisten untuk tetap berbuah di dalam Tuhan. Nah, kemudian singkat cerita, 2015 saya kembali. Ya, 2017 saya kembali jadi jadi pastor ya, kembali menggembalakan. Kita sudah ada puluhan orang yang kita gembalakan, para orang-orang Islam yang saya baptis. Kemudian setelah itu banyak fitnahan kepada saya. Saya tetap diam, saudara. Apalagi saya baru mulai. Saya menang. Tuhan bela saya. Ya, setahun kemarin mulai ada orang single fitnah saya, beberapa orang nekat. Saya gampang, tinggal tak selentik sedikit rubuh orang itu. Tapi nggak saya lakukan, saudara ya. Saya diam. Begitu saya mau lakukan, saya ingat 2008. Rich, kamu memang hebat, kamu memang sudah punya kuasa. Tapi yang paling penting tetap rendah hati dan andalkan Tuhan. Dan saya melihat orang ini satu-satu gugur. Ya, Tuhan yang berperang bagi kamu. Dan kamu akan diam saja. Caranya kamu harus konsisten, persisten. Dulu kenapa saya ngelawan 2008? Capek Tuhan. Saya capek jadi domba. Diam, mengembik. Saya pengen jadi serigala. Capek jadi domba nggak? Capek kalau kamu kepengen jadi serigala. Keinginanmu yang pengen jadi serigala itu yang bikin kamu capek. Padahal jadi domba itu enak. Ada musuh datang, berdoa maksudnya menjeruai sama Tuhan. Tuhan bela kamu. Musuh datang, kamu mengembek aja, Tuhan bela kamu. Ya, saudara ya, hari ini musuh datang kepada saya mengembik. Sampai saya kuat, kita punya komunitas ini kan kuat. Kalian kan ikut membentengi saya. Kalian adalah buah mahkotanya saya. Ya, akhirnya tetap ada orang mau coba-coba teladung. Ya, nggak ada yang berani ngomongin saya. Cuma ada beberapa orang goblok aja nekat. Mau saya teladung, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, ingat, kamu diam saja, biar Tuhan yang bela kamu. Hampir saya mau tak teladung, saudara ya. Untung ingat. Capek nggak saya sekarang untuk tetap mengalah? Enggak capek. Saya tidak capek mengalah. Saya difitnah, saya dikhianati. Padahal ini orang kurang kecil, nanti aja kamu rontok. Nanti saya diam saja. Tetap mengalah, tetap tenang.
stay cool, tetap tersenyum. Ya, dan kita makin berbuah lebat. Tahun ini adalah tahun panen besar kita. Tahun panen besar bagi saya dan bagi Anda. Bilang amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati.